warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, calon pemimpin di masa depan. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Ya, baik kalau sehat. Nah, untuk menambah semangat kalian di rumah, kalau ibu bertanya bagaimana kabar kalian hari ini, kalian jawab ya. Sehat, semangat, ceria. Bisa kan? Ya, 1, 2, 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, semangat, ceria. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Amin. Sudah selesai. Oke anak-anak, kita hari ini akan belajar tema 3 yaitu makanan sehat dan subtema yang ketiga yaitu pentingnya menjaga asupan makanan sehat dan pembelajaran yang ketiga. Apakah anak-anak sudah siap belajar hari ini? Oke, siap. Kita akan belajar ya. Tetap semangat, terus simak baik-baik ya. Pembangunan sosial budaya. Apakah kamu tahu apa itu pembangunan sosial budaya? Pembangunan sosial budaya merupakan pembangunan yang meliputi kegiatan sosial budaya yang ada di dalam masyarakat. Nah, anak-anak, peran masyarakat dalam pembangunan sosial budaya dapat diwujudkan melalui kegiatan adat istiadat. Di negara kita, Indonesia ini sangat banyak adat istiadat. Nah, yang akan Ibu jelaskan berikut ada 4. Nah, yang pertama yaitu Subak, bisa dilihat di belakang Ibu ya. Nah, Subak ini berasal dari Bali. Subak merupakan organisasi yang khusus untuk mengatur pengairan sawah secara tradisional. Yang kedua ada Bersih Desa. Bersih Desa ini berasal dari Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, kegiatan ini dilakukan karena rasa syukur masyarakat atas panen yang mana dilakukan dengan cara memasak nasi dan lauk pauk dengan jumlah yang sangat banyak. Yang ketiga yaitu Repong Damar. Repong Damar ini berasal dari Lampung, yang mana Repong Damar ini merupakan sistem pengolahan bekas ladang yang ditanami dengan pohon damar. Nah, tujuannya masyarakat ingin tetap menjaga kelestarian alam. Yang keempat ada Pamali Mancing Ikan. Nah, Pamali Mancing Ikan ini berasal dari Maluku Utara. Pamali mancing ikan merupakan adat sosial yang dilakukan oleh masyarakat yang telah mengatur sistem pemanfaatan pesisir dan laut. Dari beberapa contoh adat istiadat yang berperan dalam pembangunan sosial budaya yang Ibu jelaskan tadi, masih banyak lagi ya tradisi yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, dari berbagai adat istiadat yang Ibu jelaskan tadi, termasuk pembangunan sosial, karena di dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut berkaitan dengan masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan pembangunan sosial budaya, karena di dalam hal tersebut mengandung hal-hal yang bermanfaat untuk kepentingan bersama. Nah, anak-anak bisa kalian lihat ya gambar yang ada di sebelah Ibu. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwasanya negara kita Indonesia ini sangat kaya raya akan ras, suku, budaya, agama, dan kegiatan ekonominya. Nah, hal tersebut bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam organisasi. Organisasi. Apakah kalian tahu apa itu organisasi? Organisasi merupakan sebuah pola hubungan antar individu atau anggota yang mempunyai tujuan bersama. Nah, tujuan inilah yang bisa menjadi pemersatu anggota karena telah dilakukan dengan semangat kebersamaan. Kira-kira contoh organisasi tersebut apa ya, Nana? Oke, tunggu dulu ya, Ibu akan ganti baju dan pergi ke sawah dulu. Nah, anak-anak, contoh yang ada di Indonesia yaitu organisasi para petani atau bisa disebut dengan P3A, Perkumpulan Para Petani Air. Banyak sekali para petani di Indonesia ini yang bergabung dalam organisasi P3A.
Siapapun petani tersebut bisa bergabung dalam organisasi P3A, asalkan mereka tidak memandang perbedaan yang ada, baik perbedaan ras, suku, budaya, kemudian agama, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak organisasi P3A memiliki tujuan yaitu menampung masalah dan pendapat para petani yang berkaitan dengan air yang berguna untuk bercocok tanam. Jadi anak-anak yang tadi Ibu jelaskan bahwasannya para petani tanpa memandang perbedaan dapat menjadi anggota P3A. Hal ini berarti para petani dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lain sebagainya dapat menjadi anggotanya. Oleh karena itu anak-anak, keberagaman bukanlah alasan untuk kita terpecah belah, melainkan kita harus bersatu dalam melaksanakan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik sudah sepatutnya kita harus menjaga keberagaman. Nah, anak-anak yang perlu kalian ketahui bahwasanya pemerintah saat ini sedang menggalakkan persatuan dan kesatuan sebagai modal pembangunan bangsa. Salah satunya dengan menayangkan iklan layanan masyarakat yang ditayangkan melalui media massa, baik elektronik maupun cetak. Untuk membuat iklan, kamu bisa menyusun kerangka naskah iklan tersebut terlebih dahulu ya, sebelum membuat iklannya. Nah, berikut cara penyusunan kerangka iklan yang elektronik ya. Yang pertama yaitu kalian tentukan dulu tema dan judul iklan yang akan kalian buat. Yang kedua, kalian tentukan siapa sajakah tokoh yang akan kalian buat dan beserta latar atau tempat. Yang ketiga, menentukan alur cerita. Yang keempat, kalian buat rancangan naskah iklannya. Dan yang kelima, setelah kalian membuat rancangan tersebut, buatlah gambaran urutan adegan iklan. Dan yang keenam, kalian bisa menulis dialog yang efektif agar dilihat oleh orang lain tersebut tertarik dengan iklan yang kalian buat.